Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua ya. Baik, hari ini kita masuk ke session keempat, identifikasi barang berbahaya ya. Nanti kemungkinan ada perubahan beberapa slide, nanti saya akan kirim revisinya ya. Jadi dalam identifikasi barang berbahaya itu kita sebelumnya harus mengenal dangerous good itu karakternya seperti apa ya. Jadi kita harus kenal karakternya dulu seperti apa ya. Kemudian nanti kita juga akan tahu secara fisik sifat fisikanya seperti apa barang berbahaya itu, sifat kimianya seperti apa. Kemudian kita bisa mengetahui racun dalam bahan kimia itu dalam barang berbahaya seperti apa, dan akhirnya kita akan menggunakan tabel di MDG code ya. Pertama, pada karakter dari barang-barang berbahaya itu, karena karakter itu kita harus memperhatikan dua hal ini ya. Kita harus menangani dengan kehati-hatian ya, baik itu di kapal maupun di pelabuhan, karena risikonya tinggi terhadap manusia dan lingkungan ya. Penggunaan peralatan stevedoring seperti sling, forklift, ganco dan sebagainya harus benar agar tidak merusak muatan itu ya. Karena bisa saja drum itu berisi cairan akan bocor atau karungnya isinya akan tumpah kalau kita salah mengganco atau salah menempatkan alat itu pada tempatnya gitu kan, dan ini akan sangat berbahaya. Kemudian kita bisa mengetahui sifat-sifat dari barang berbahaya tersebut. Dengan mengetahui sifat fisika dan kimia ini, termasuk nanti klasifikasinya, maka pemadatan barang berbahaya ini harus diatur sesuai rekomendasi yang diberikan di dalam MDG Code. Pemadatan ini maksudnya begini, barang itu nanti dimasukkan ke dalam kontainer atau ini dipenuhin, bisa nggak secara dipenuhin semuanya, apa harus dilonggarin. Nah itu harus disesuaikan dengan sifat fisika dan kimianya. Kemudian bila terjadi sesuatu kecelakaan terhadap manusia yang diakibatkan oleh barang ini, maka kita akan mengetahui bagaimana mengatasinya, sebagaimana nanti diatur dalam Medical First Aid Guide dan Emergency Schedule yang ada di dalam buku MDG Code. Nah, pengertian tentang fisika dan kimia dalam suatu bahan. Fisika itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari dalil-dalil dasar alami yang ada di dunia ini ya, termasuk kekuatan yang dimiliki benda-benda dan hubungan antara energi dengan segala sesuatunya ya. Kemudian kimia ini ilmu yang terkait dengan unsur-unsur dan campuran-campuran serta rumus-rumus reaksi, gabungannya dan sifatnya pada berbagai keadaan. Nah, kita nggak belajar kimia seperti waktu kita sekolah dulu ya. Kita cuma kaitkan langsung dengan barang berbahaya ini. Nah, di sini kimia ini dibagi menjadi kimia fisik, kimia organik, kimia anorganik, dan kimia polimer. Kimia fisik ini berpengaruh struktur kimia, bentuk fisika seperti zatnya, warna, bau, karutan, dan titik lembutnya. Organik ini campuran antara zat atau karbon lain, contohnya karbon monoksida dan karbon dioksida, juga karbonat. Terdapat juga jutaan zat organik ya, seperti gula, minyak mentah, plastik, alkohol, itu semuanya organik. Sedangkan kimia anorganik itu zat-zat yang tidak termasuk organik seperti mineral, biji besi, dan garam biasa. Ini anorganik. Kemudian kalau polimer itu barang-barang khusus berupa molekul-molekul besar terdiri dari beberapa molekul kecil. Misalnya polietilin. Nah, ini contohnya seperti ini ya, polietilin. Nah, unsur kimia ini yang kalian pelajari itu ada simbol-simbolnya juga nanti, seperti
lithium, dulu kita pelajari ada Ca, copper, Cu, gold, emas, Au, iron. Nah, mereka punya simbol-simbol juga ya. Nah, ada dua kelas untuk bahan kimia ini ya. Dari 100 unsur itu terbagi menjadi dua kelas, yaitu metal yang menghantarkan listrik dan non-metal yang tidak menghantar listrik. Kemudian kita akan kenali juga beberapa istilah mixture, compound. Mixture itu berarti campuran, compound ini juga gabungan majemuk ya. Gabungan dari beberapa bahan ini ya, compound. Nah, campuran ini juga ada juga disebut juga mixture ya, campuran ini ya. Kemudian perbedaan antara bahan, zat, dan barang. Bahan itu didefinisikan adalah material ya, sebagai suatu bahan yang tergantung dari bentuk komposisinya. Misalnya kayu. Kayu itu ada komposisi warna, bentuk, serat yang berlainan ya. Sedangkan substance atau zat ya, itu terminologinya mencakup bahan kimia, campuran atau unsur tertentu. Contohnya garam, seperti garam biasa, sodium chloride, besi dan gula tebu. Kemudian artrits atau barang ya. Artikel ini bukan artikel. Ini kita salah tulis ya. Artikel ini adalah barang atau peralatan yang mengandung zat yang berbahaya, misalnya firework, aerosol, lighters, bom, dan lain-lain. Ini artikel ya, salah tulis. Kemudian sifat-sifat fisik dari barang berbahaya tadi terbagi lagi menjadi 3 bentuk: solid, zat padat ya, seperti kristal gitu kan. Kemudian liquid, cair ya. Kemudian gas. Gas itu seperti di udara, kemudian ada memiliki gaya berat segala macam ya. Gas ini dia sesuai dengan bentuknya, nanti dia akan menyesuaikan diri gitu kan. Gas ini mudah ditekan atau dikompres sehingga dapat dimasukkan ke dalam suatu silinder ya, atau gas silinder. Kemudian ada juga nanti akan istilah titik didih, boiling point, tekanan uap, titik nyala, dan titik lebur. Flash point dan titik lebur ini disebut juga melting point. Nah, boiling point itu pada suatu zat cair biasanya akan dimasak, itu berubah menjadi uap ya. Pada saat dimasak menjadi uap, itu disebut titik didih. Kemudian tekanan uap, zat padat dan zat cair mengeluarkan uap yang terdiri dari atom atau molekul yang menguap. Ini menguap, kemudian menguap ya. Tekanan uap akan bertambah bersama dengan temperatur. Kemudian titik nyala itu suhu terendah di mana zat cair ini mempunyai cukup uap dan akan menjadi nyala. Ya, akan menyala di udara. Misalnya petrol, flash point-nya di bawah 18 derajat Celcius ya. Minus 18 nih petrol nih ya. Sehingga bisa di start mesinnya walaupun berada di benua Arktik ya. Ini mungkin 18 derajat Celcius ya, bukan minus ya. Kemudian auto ignition, titik nyala sendiri ini ya. Kemudian explosive limit, batas terjadinya ledakan. Batas ledakan disebut juga presentasi volume uap dan konsentrasi udara pada suatu zat yang mudah menyala. Kemudian ada juga istilah lower explosive limit, LEL. Ini suatu zat yang cenderung lebih kecil kemungkinan untuk menyala. Sedangkan upper explosive limit, zat akan mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk menyala atau terjadi ledakan. Well ya. Jadi ada LEL, ada well. Kemudian titik lebur atau melting point, suhu terendah di mana zat padat akan berubah menjadi zat cair jika dipanaskan, misalnya es berubah menjadi air. Nah, kemudian kita lihat ada juga istilah density, solubility, dan odor. Density ini adalah kepadatan. Ya, density ini biasanya digunakan pada saat kita belajar menggunakan kemasan yang yang isinya cairan, ya. Kemudian solubility,
ini adalah larutan atau campuran atau solution ya. Ini juga kalau kita menangani barang berbahaya yang berupa campuran. Kemudian odor ini bau ya. Ini ada istilah anestetik, bisa orang jadi ngantuk bila tercium bau itu. Kemudian aktrit, tajam, amoniakal, keras, ethereal, diffuse, fragrant. Ini adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan odor itu ya. Kemudian ada yang irritating, mengganggu, lacrimatory, keluar air mata, kemudian narkotik, fenolik, dan punggen. Ini ya. Ini adalah istilah-istilah yang terkait dengan odor. Kemudian sifat kimia daripada barang berbahaya itu, yang pertama, kita akan tahu bahwa barang berbahaya itu bisa meledak. Makanya disebut juga kelas 1 itu eksplosif. Ya. Eksplosif sendiri terbagi menjadi 3 standar eksplosif, yaitu primary dan secondary eksplosif, yaitu ledakan utama yang diketahui ya. Sedangkan ledakan kedua ini disebabkan oleh ledakan pertama, tetapi biasanya lebih besar ya. Ini primary and secondary explosive. Kemudian high and low explosive, bahaya yang bahan peledak yang bahannya tingkat tinggi seperti nitroglycerin akan meledak seperti detonator ya. Kemudian bahan yang tingkat rendah adalah bubuk senjata, bubuk mesiu, tidak akan meledak seperti detonator. Nah, ledakan seperti detonator ini mempunyai kekuatan tinggi dan menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Kemudian United Nations System yang ketiga, level yang ketiga, ini eksplosif yang diklasifikasikan sebagai kelas 1 dan dibagi menjadi 6 divisi. Ada 11, 12, 13, 14, 15 dan 16. Ya, itu eksplosif. Bahan yang mudah meledak. Bahan kimia dengan sifat kimia yang mudah meledak. Kemudian yang kedua, gas. Gas ini mempunyai tekanan uap lebih besar dari 300 kilopascal. KPA itu kilopascal, ukuran tekanan uap ya. Dan pada suhu 50 derajat atau akan menjadi gas dengan suhu 20 derajat pada tekanan atmosfer. Muatan gas ini diangkut dalam 4 bentuk biasanya ya. Tadi ada bertekanan, kompres, kemudian liquefied yang cair, ada yang refrigerated liquefied yang cairan yang dibekukan, kemudian in solution itu dalam campuran ya. Sedangkan gas itu sendiri terbagi menjadi 3 divisi, yaitu gas yang mudah terbakar atau flammable gas, kemudian yang kedua non flammable gas, dan ketiga toxic gas. Makanya ini ada labelnya ada tiga macam ya. Nih. Kemudian kita lihat lagi yang flammable liquid. Flammable liquid ini ciri-cirinya mempunyai flash point di bawah 61 derajat ya. Dan nyala ini akan melibatkan 3 komponen, yaitu fuel itu bahan bakar, oksigen, bahan udara ya, dan source of ignition, pemicunya, sumber daripada pemicu daripada nyala api ini. Nah, bahan bakar yang bereaksi dengan oksigen akan menimbulkan hasil reaksi panas, energi, dan energi nyala ya. Misalnya motor bensin, cairan hidrokarbon dicampur dengan udara dalam suatu karburator dan dinyalakan dengan busi. Pemicunya ini spark plug gitu. Dalam silinder akan menghasilkan gas yang punya kekuatan yang menggerakkan piston. Nah, ini reaksi kimianya ya, seperti ini. Nah, flammable liquid ini tidak punya divisi, satu aja labelnya. Kemudian flammable solid, bahan padat yang mudah terbakar, ini dia mudah menyala dan menyebar jika berhubungan dengan nyala ignition seperti korek api. Kemudian substance, liable to spontaneous combustion, jadi dia secara spontan bisa terbakar ini ya. Ada 2 jenis zat, yaitu pyrophoric, zat padat walaupun jumlahnya sedikit dapat menyala sendiri jika terkena panas dari suatu reaksi dengan oksigen. Kemudian self-heating adalah zat padat yang dapat menyala sendiri jika disimpan terlalu lama
atau perjalanan panjang dalam jumlah besar, misalnya bubuk karbon. Ini mudah terbakar ini. Nah, kemudian substance which in contact with water emit flammable gas. Jadi kalau dia kena air ini mudah terbakar atau menyala, flammable. Nah, zat kontak dengan air ini akan menimbulkan gas yang mudah menyala seperti hidrogen, reaksi antara sodium dan air. Dan contohnya lagi seperti karbit. Karbit itu kalau kena air dia akan terbakar. Kalau kita bakar ya akan terbakar gitu. Nah, di sini flammable solid terbagi menjadi 3 juga nih, 3 divisi. Ada flammable solid, ini yang labelnya yang warna garis-garis merah ini, merah putih. Kemudian spontaneous combustible yang putih merah, yang putihnya di atas, merahnya di bawah, dan dangerous when wet yang warna biru. Ya. Kemudian yang kelas 5, oxidizing substance dan organic peroxide. Ini terbagi 2. Oxidizing substance ini zat campuran bahan anorganik. Jika kena panas akan mengeluarkan oksigen, ya, dan dapat bereaksi dengan zat lain membentuk oksid. Misalnya besi berkarat sebagai contoh terjadi reaksi oksidasi, ya. Kemudian organic peroxide. Organic peroxide ini zatnya bisa menyala dengan hebat. Ini bila terjadi campuran sebetulnya ya. Ini organic peroxide ini bila campuran 2 zat, makanya namanya agak panjang nih, oxidizer hydrogen peroxide, ya. Ada H2O2 gitu kan. Nah, ini ada 2 divisi, oxidizer sendiri dan organic peroxide. Kemudian kelas 6, toxic dan infectious substance terbagi menjadi 2 juga. Ini toxic substance ya. Kelas 6 ini toxic sendiri, bahan beracun ya. Bedanya dengan toxic gas, kalau toxic gas itu gas, kalau yang toxic substance ini dia sifatnya padat dan cair ya. Dan kemungkinan orang keracunan dalam toxic substance ini terjadi dari tiga kemungkinan. Melalui mulut disebut dengan oral, dan penyerapan melalui kulit dermal, dan melalui pernafasan di udara inhalational. Dan kemudian yang berikutnya adalah infectious substance. Ini bahan yang mudah menginfeksi, diangkut sebagai biological microorganism, menularkan penyakit pada manusia atau binatang seperti COVID-19 ini termasuk infectious substance virus ya. Nah, ini termasuk infectious substance. Nah, makanya juga virus ini kita harus jaga juga ya. Dia juga menyebar lewat udara sehingga perlu masker. Anda perlu masker untuk proteksi diri. Udah pakai masker semua? Kalau keluar jangan lupa ya, tetap jaga jarak, protokol kesehatan, sering cuci tangan. Nah, kemudian kelas 7, radioaktif material. Ini terdiri dari 3 kategori. Kategori 1, 2, dan 3. Dia bukan divisi ya. Nah, radioaktif material ini terdiri dari sebuah atom, terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Ini atom ya. Biasanya atom dia ini ya. Nah, bahayanya bisa melakukan kerusakan karena radiasi baik eksternal maupun internal. Dan radiasi ini tidak tampak oleh mata manusia ya, tapi bisa diukur besarannya ya dengan alat yang namanya Geiger Coulomb. Kelas 8 atau korosif. Kimia yang korosif ini dia bisa merusak, membakar kulit dan juga jaringan mata seperti terjadinya karat pada besi kapal. Biasanya kelas ini adalah asid, asam, seperti asam sulfur, sulfuric acid. Metal jika bereaksi dengan asam akan menghasilkan hidrogen dan garam. Hidroklorik acid dengan besi. Nah, kemudian contoh lain, sodium hydroxide bereaksi dengan hidroklorik acid. Nah, ini apa reaksi kimianya? Kita tidak akan belajar reaksi kimia di sini ya. Ini cuma suatu contoh aja. Nggak usah khawatir. Dan kelas 9, miscellaneous dangerous good atau dangerous substance, dan artikel ini adalah yang tidak termasuk dalam kelas 1. Jadi sifat-sifat kimia yang tidak dalam kelas 1 sampai 8 itu diakomodir di kelas 9 seperti asbestos, castor bean, dry ice ya. Kontainer yang dipublikasi itu dikategorikan sebagai kelas 9. Marine pollutant, bahan pencemaran, ini karena dapat menimbulkan penyakit kanker pada manusia. Ini juga ada
kemudian kita berikutnya akan memahami bahaya-bahaya kimia yang beracun, ya, racun pada kimia ini. Misalnya logam, bahannya kadmium, krom, arsen, dan fosfor, dan tentu saja akan mengakibatkan keracunan dalam hati, ginjal, kanker, iritasi, dan metabolisme karbohidrat. Nah, bila kita secara tidak sengaja mengkonsumsi atau bahan makanan yang kita atau kita di tempat yang sering terdapat bahan ini, bisa mengakibatkan gangguan ya pada tadi hati, ginjal. Bila terjadi pada bahan pelarut ada hidrokarbon, alkohol, dan glikol, ini mengakibatkan pusing, saraf, pusat leukemia, ginjal, dan tumor. Ini dampaknya gas beracun juga, ini ada asam sianida, asam sulfida, dan karbon monoksida, mengakibatkan juga pusing, sesak nafas, kejang. Kemudian karsinogen ada terjadi pada bahan asbes, benzena, dan vinil, ini mengganggu paru-paru, leukemia, dan saraf pusat. Pestisida organik piorin dan organofosfat, ini juga mengakibatkan pusing dan kejang. Sementara campuran eksplosif dapat pada oksidator dan reduktor dalam satu reaktor maupun dalam penyimpanan. Ini dapat terjadi juga eksplosif ini ya. Ini hal yang berbeda lagi ya, bukan terkait dengan toksik juga ini. Kemudian bagaimana kita mengidentifikasi barang berbahaya menggunakan tabel yang ada di AFDG. Nah, di AFDG itu nanti kita akan lihat ada 18 kolom, di mana kolom itu masing-masing terdiri dari UN number, PSN, hazard class, subris, packing group. Nah, ini nanti kita akan lihat di mana kolom itu terdapat pada bagian 3 atau part 3, dangerous good list and limited quantities exception, volume kedua ya. Volume kedua. Ya, jadi perhatikan di buku Dangerous Good ini. Nah, ini nanti saya kasih lihat. Ini buku yang volumenya udah agak lama nih ya. Tapi nanti ini soft copy-nya di Amerika nih ya. Saya mau perlihatkan kepada Anda, ini buku yang terbaru 218 edition. Nanti soft copy-nya kita nggak menggunakan dari yang 2018 edition ini. Nah, ini volume 2, di dalamnya ada bagian seperti ini, identifikasi ya. Nah, dari 1 di sini sampai nomor 18 tabelnya di sini. Nah, kita akan gunakan ini untuk identifikasi. Nah, di jilid ini urut nomor UN-nya di sini. Mulai dari nomor, kita lihat dulu. Jadi kalau di jilid ini kita dangerous good list ini, nah dangerous good list ini kita akan melihat nomornya urut mulai dari 004. Anda akan lihat mulai dari nomor, kelihatan 004 ini. 004 kelihatan? Kelihatan Pak, kelihatan. Urut nih 04, kemudian 00 berapa ini? 005, 009 sampai nanti dia ini dari halaman 26 sampai terakhir dia ke halaman banyak banget ya ini. Tenang aja. Sampai terakhir dia di halaman 196. Terakhir dia di UN 3548. Nih, 3548. Kelihatan sini. Ya. Jadi kurang lebih 3.500-an bahan itu di dalam buku ini. Ya. Nah, ini berdasarkan UN number-nya urut dari 004 sampai 3548. Nah, jadi kalau Anda dikasih UN number-nya, berarti Anda akan akan menggunakan buku ini ya. Sementara bila Anda diketahui proper spelling name-nya, namanya, Anda menggunakan volume 2 ini mulai dari halaman tadi tak halaman berapa?
indeks. Nah, indeks ini kelihatan di sini ada tulisan indeks. Nah, indeks ini ya. Indeks ini mulai halaman 262 kalau di buku ini. 262. Nah, ini dimulai dengan namanya adalah asetal. Kelihatan di situ tulisannya asetal. Nah, asetal ya, kelihatan? Asetal nih ya. Asetal. Dari huruf A sampai dia terakhir ke zirconium. Ini halaman 263 sampai halaman 200 sampai habis nih. Sampai halaman 381. Ini adalah zirconium. Nah, zirconium kan? Sorry. Satunya ini. Ya, zirconium nih, temannya zirconium ya. Nah, jadi kita akan menggunakan buku itu. Nah, buku itu nanti saya kasih mungkin nanti ini hard copy-nya sedikit ya, soft copy-nya, sorry, bukan hard copy-nya. Kalau hard copy-nya tebelan ya. Nah, saya akan kasih beberapa potongan ini buat latihan ya. Ini Anda udah lihat di jilid ini? Kelihatan kan? Halo? Terlihat kan? Iya Pak, kelihatan. Nah, ini nanti saya akan kasih ininya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan materi kita terkait dengan season 4 ini. Bentar. Tadi sampai di mana ya? Jadi itu tadi. Nah, nanti Anda akan mengetahui komposisi daripada buku itu tadi. Ini kan tabel identifikasi barang berbahaya. Nah, ini tadi terbagi dalam 18 kolom kan. Nah, kemudian ada UN number-nya tadi ya, kita lihat menggunakan digilis tadi ya. Nah, kolom 1 UN number, kolom 2 proper shipping name, kolom 3 class, kolom 4 subris, kolom 5 ada packing grupnya. Nah, nanti ini Anda baca aja, nanti saya kasih di mana presentasi itu tadi ya. Limited quantities, accepted quantities, packing instruction. Ini ada keterangannya masing-masing di sini. Ya. Nah, nanti kita praktek aja biar nanti kita tahu bagaimana cara mengisinya ya. Nanti saya kasih satu latihan ya. Sampai kolom 13. Kolom 18 nih ya. Ada UN number lagi. Jadi UN number-nya tuh di depan dan di belakang gitu ya. Nah, kemudian ini dijilis tadi ya. Nanti ini tadi yang volume 2 alphabetically, yang dari asetal sampai zirconium itu di indeks, di bagian indeks. Nah, ini nggak usah. Baik, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nanti saya kasih Anda saya kasih Anda ininya yang terbaru untuk latihannya ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi kita akan, baik, kalau nggak ada pertanyaan maka sesi 4 ini saya anggap berakhir dulu ya.